Tidak ada tahu ini. Karena itu di surga dan neraka tidak ada lagi orang bohong. Kalian semua ini, dede, kalau kau masuk surga, 7 bidadari dampingi. Ini ustaz-ustaz baik yang sudah buka sakaratul maut ini. Bapak, 7 nanti Pak, 7 bidadari. Bayangkan 7 Pak. Dan itu bidadari tidak pernah kentut. Perawan terus. Iya itu bidadari. Pernah ceramah begini di Makassar. Mudah-mudahan ada dengan ibu-ibu di bawah. Dia bilang ibu-ibu, Ustaz, betulkah itu nanti di akhirat 1 laki-laki 7 bidadari? Oh iya Bu. Jadi suamiku juga begitu nanti. Oh iya, dia akan dikasih bidadari. Maksudnya Ustaz boleh kasih berdoa. Apa doanya? Ya Allah, tak perlu kau berikan suamiku bidadari. Cukuplah aku bidadarinya dunia dan akhirat. Saya bilang kau ibu, kau sudah siksa suamimu di dunia, kau mau lanjut lagi di akhirat. Panggil ini. Kenapa? Kenapa kau batal? Coba ingat-ingat apa kebaikan yang pernah kau lakukan. Ya ada kayaknya. Oh dia ingat. Oh saya ingat nih. Apa? Saya pernah bersahabat dengan sahabatnya ulama. Bayangkan. Bersahabat dengan sahabatnya ulama. Belum di ulama yang temannya. Coba bayangkan. Bersahabat dengan sahabatnya ulama diangkat ke surga. Kalian ini bukan lagi bersahabat dengan sahabatnya ulama, menjadi muridnya ulama. Maka tidak ada jalan, tidak ada peluang kalian bersangka buruk berada di sini. Ada kan itu pesantren dikasih masuk stres. Yang dipikir berbicara kulani. Cara kembali macam kembali. Apalah kembali cilaka. Nah ditunjukkan mau jalan yang baik ini. Nah menderita orang di sini. Memang orang menderita kalau mau baik. Jangan kau lagi pikir. Apa kabar saudara? Saya dibawa pesantren. Saya dibuang dari sini. Saudaraku deh enak tidurnya. Tiap hari nonton sinetron. Tiap hari main HP. Saya kasihan tahu tempe baleriko. Hei, kenapa begini keadaan? Karena hadiahmu surga bos, surga. Kalau hidupmu nyaman, tidak susah, bukan surga hadiahmu. Apa? Kipas angin. Makanya susah bos untuk jadi orang baik. Berapa susah yang kau hadapi di pesantren ini? Bayangkan Rasulullah yang insya Allah bulan depan kita peringati maulidnya. Beliau masih dalam kandungan, wafat bapaknya. Dalam kandungan, wafat bapaknya. Sudah lahir dalam keadaan yatim. Baru 4 hari disusui oleh ibunya, diambil oleh ibu susunya, dibawa keluar desa. Usia 4 tahun baru diambil ibunya, Halimatus Sa'diyah. Siti Halimah. Coba. Usia 6 tahun, mamanya bilang begini, Muhammad, kita ziarah kubur, ziarah bapakku nak. Di mana? Di Yasrib, Madinah sekarang. Dulu namanya Hijaz, itu Makkah. Kita pergi jalan kaki Nabi dari Madinah, dari Makkah bersama rombongannya ke ziarah kubur. Pulang ziarah kubur. Di desa bernama Afwa, wafat ibunya. Usia 6 tahun. Yatim piatu menangis. Coba yang kasih. Diambil oleh kakeknya. 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Ini kalau orang Bugis dulu di kampung. Kalau ada orang selalu meninggal siapa nak temani. Orang biasa bilang orang Bugis bilang patula-tula. Ambil neneknya meninggal, ambil omnya meninggal, ambil pamannya meninggal. Orang biasa itu tidak boleh orang percaya begitu. Jadi orang Bugis ini kan kadang-kala ada mitos-mitos. Saudara sama buaya, sama buaya larat kan.
Orang Bugis kan jago. Saya ini keliling-keliling ceramah di mana-mana saya ketemu orang Bugis. Ya toh? Saya pergi bidu-bidu, Berau, banyak orang Bugis. Saya pergi di Bontang, banyak orang Bugis. Saya pergi Samarinda seberang, banyak orang Bugis. Saya Kampung Baru, Balikpapan, banyak orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, ada juga orang Bugis. Masuk saya pondok pesantren Hidayatullah, banyak lagi orang Bugis. Malah pimpinan pusatnya orang Bugis. Adik-adik sekalian, belajar agama dengan sebaik-baiknya. Ini hidayah dari Allah. Nah, mudah-mudahan keluar dari pondok Allah angkat derajat. Saya kagum sama Hidayatullah. Apa kekaguman saya? Hidayatullah, rasa-rasanya saya tidak pernah mendengar ada penolakan terhadap dai-dai Hidayatullah. Tidak pernah saya dengar belum ditolak ini, dimusuhi oleh polisi, dimusuhi oleh tentara, dimusuhi oleh pejabat. Tidak pernah saya dengar. Kenapa? Karena dakwah Hidayatullah mengedepankan persamaan dan menafikan perbedaan yang tidak ada guna. Ini kan sekarang kita gampang sekali ada. Ini yang kasih bingung saya sekarang ini. Penceramah yang baru belajar agama untuk 3 bulan, nak kasih salah semua orang. Bid'ah, masuk neraka, sesat. Gara-gara tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu jangan kau pakai main. Karena ada pada main pada zaman Nabi. Ini bid'ah. Cara mana pun tak pakai main. Tidak usah orang pakai dalil. Bilang saja naik haji. Dari Makkah, dari Madinah ke Makkah, dulu Nabi umrah pakai apa? Onta. Pakai maka onta. Dari kelandasan. Di Makkah kan adalah kemudahan. Nah, adik-adik, ya, kalian ini belajar agama, jangan menyalahkan pendapat orang. Ya, itulah akhlak. Bapak saudara-saudara sekalian, berikutnya lagi. Saya baru berbagi resep. Saya ini kan alhamdulillah dengan ceramah, sibuk betul. Ya. Apa resepnya Ustaz? Tidak pernah sekolah khusus sebagai agama. Makanya saya kalau disuruh ceramah begini takut-takut saya. Karena banyak Ustaz, nanti saya kepleset. Tapi kalaupun salah, maafkan saya guru-guru semua, maafkan saya. Ya, saya diingatkan. Apa resepnya Ustaz? Satu, semenjak saya tahu namanya sholat dari SD sampai detik ini tidak pernah satu kali pun saya tinggalkan sholat. Apapun keadaan itu, saya rasa ini hadiah ini. Ibaratnya saya minta sama Allah 2, nah kasih ke Allah 20. 2 juga minta, Allah kasih ke 20, lebih dari apa yang aku mau. Adik-adik ini yang paling begini kan, yang muka-muka ini lagi-lagian, ini lagi-lagi puber. Hah? Yang mau cemas soal istri. Nah kasih ke Tuhan yang paling baik. Yang mau galau, ikuti anak-anak gaul di luar. Sedikit-sedikit mau WhatsApp. Ama kok Tuhan kirimkan ke perempuan terbaik nanti. Tak mau kau cemas. Malah kalau kau baik agamamu, bagus apapun, perempuan lama. Tidak usah cemas bos. Perbaiki sholat. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat, tapi main-main. Allah. Ada yang harus sholat itu. Dan pakai juga itu. Sholat kayak tiup angin. Ini sholat subuh yang ngantuk. Perbaiki saja sholatmu deh. Tentu kau kecewakan orang tuamu, kau permalukan ustadzmu, kau hina ulamamu. Kalau kau ketika libur pulang kampung, sholatmu masih disuruh sama orang tuamu. Kau kasih malu itu gurumu. Kedua, resepnya birrul walidain, muliakan orang tua. Kalau 2 ini kau pelihara deh, aman. Kan ulama kita ajarkan, kalau kau mau baik hidupmu, 2 saja kau pelihara. 1, hablum minallah, perbaiki hubungan kepada Allah. Hubungan kepada Allah yang utama dan pertama kalian harus jaga sholatmu.
Tentu sayang kalau kalian pondok lalu pulang tidak bisa pelihara salat jamaah. Pelihara salat jamaah sampai di kampung berjamaah lagi. Cuma kadang-kadang malas kita datang berjamaah di masjid. Saya termasuk. Kalau masjidnya jelek, kita rukuk tercicak tidak apa. Ya ada mesti begitu. Begitu kita takbir Allahu Akbar langsung story. Mau diperbaiki, sudah mengangkat takbir terpaksa si tahan nangki. Apalagi imam, kadang-kadang ada juga ini imam bikin jengkel. Kenapa? Terlalu panjang. Kalau anak-anak pondok yang baru belajar agama Kristen, jangan disiksa dengan bacaan yang panjang-panjang. Dan anak muda malam Jumat mimpi masuk neraka. Mimpi masuk neraka. Oh, taubat di subuh. Pergilah dia sholat subuh di masjid. Pulang enak sama yang di masjid tahu udah bilang apa enak, tapi itu mesti aliran sesat. Kenapa bilang aliran sesat? Dia bilang dia sampai subuh 3 rakaat. Bukan 3 rakaat, sujud tilawah itu dong. Salah. Siapa salah? Imam. Mestinya moderaskan dulu, umumkan dulu. Ini malam Jumat kita akan membaca surah Sajadah. Nah, kita akan sujud tilawah. Kalau ada orang baru datang, kenapa 3 rakaat? Ngampung apa ini masjid Ustaz? Ya dede, talikan itu imam. Kenapa dia bilang? Maghrib surah Yasin yang kedua. Banyak yang kalau anak-anak kasihan jantung disiksa. Apa lagi kalau sampai yang ngantuk jatuh kepala dengan lagi kasihan. Bos sih. Ada juga itu. Nah, kita juga kalau jadi makmum jangan paksakan. Besok aja dia pulang kampung, jangan kau paksakan apa yang diajarkan yang kira-kira tidak lazim di kampung itu. Ya. Contoh, kalau di kampung itu orang kunut, ya sudah, kau ikutlah kunut supaya orang akan mengikuti jejakmu. Oh, kasih di pesantren itu kunut sih. Kalau kau tidak kunut tempat orang kunut, langsung dia bilang orang tuanya anak yang lain, jauh, leleng liram, tidak kunut. Nah, itu maka kita harus tahu dan itulah tampil di situ bagus. Ya, apa juga yang kadang-kadang bikin jengkel itu orang itu. Di kampung terutama itu kaki. Jadi kasih bagusan tuh jari-jarinya. Orang di kampung sebaiknya kalau sebelum tanya dulu. Haji, boleh di kaki di sini? Aja nak ganggu kak. Sudah kita bukan itu kasih sah atau tidak sahnya sholat. Ini tidak bukan. Nah kasih pindah kaki no. Kau kasih pindah lagi. Kasih pindah lagi. Kau ganggu orang. Kerja mana orang? Nah itu kalian juga takbir, jangan ganggu orang di sampingmu. Begitu Islam mengajarkan namanya kemaslahatan. Takbir, jangan kau ganggu orang. Mulai dia takbir kayak dia paling alim di masjid. Lupa kasih itu bos. Baca Al-Fatihah kayak kau gigit telinganya orang. Ya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, saya yakin keluaran Hidayatullah tidak akan melakukan hal seperti ini. Ya. Satu, yang saya ingin tekankan di tempat ini, adik-adik bersyukurlah karena Allah menakdirkan kalian berada di pondok ini. Dengan catatan, Nabi bilang orang Bugis, tak kalah lu masih bola pesantren, makbul kau agama. Sudah terlanjur kau masuk dalam sini maka pelajari itu agama dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang lebih penting setelah kau kuasai ilmunya, perbaiki akhlak. Ya. Ulang pesantren adik-adik, jangan sampai sepupumu yang tidak sekolah pesantren lebih bagus akhlaknya daripada kalian. Itu tentu orang tua sakit hati, kecewa. Bisa dikasih begini anakku, kasih masuk ke tangan begini, ternyata begini. Kecewa orang tua, ketika orang tua kecewa, hilang punya berkah dalam hidup. Ya, saya kira ini saja. Harusnya kita mudah-mudahan ada manfaat.
Apa yang saya sampaikan tadi ini adik-adik bukan untuk ustaz, bukan untuk ustaz ini tuh. Saya hanya kasih ketawa-ketawa ini ustaz, ya. Nah, ini untuk adik-adik semua yang lagi menampaki ilmu dakwah. Mudah-mudahan saya berbagi kisah ini bisa menjadi manfaat buat adik-adik sekalian. Doa terbaik buat adik-adik sekalian. Mudah-mudahan kalian belajar agama dengan sebaik-baiknya di sini, dan yang lebih penting keluar dari pondok ini menjadilah teladan, menjadilah akhlak-akhlakul karimah yang mensosialisasikan pondok kalian bahwa Hidayatullah memang layak untuk didatangi belajar agama. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yang masturun. Billahi bismillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.